Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini dalam kondisi hujan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hujan adalah waktu mustajabnya doa. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Beriringkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Teman-teman, Ramadan datang, kamu masih sama. Gimana nih? Mana main kan gitu. Ini kayaknya yang ini logat apa tuh? Mana main? Itu logat mana itu ya? Nah, teman-teman, ini penting untuk kita garis bawahi, ya. Dan sebelum kita mulai, saya mau memastikan kira-kira teman-teman yang hadir pada malam hari ini kira-kira bahagia nggak nih mau ketemu Ramadan? Kok jawabannya kayak nggak bahagia nih? Bahagia tidak kira-kira? Oke. Kenapa penting bagi kita untuk berbahagia menyambut Ramadan? Saya kasih gambaran. Lihat ini. Ini apa namanya? Kopi ya. Yang megang teh berarti namanya teh ngaji. Kalau saya kopi ngaji ya. Lihat gelas ini kelihatan ya? Halo, kelihatan ya? Kira-kira gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Setengah penuh atau setengah kosong? Oh, masih kurang. Kok bingung? Setengah penuh atau setengah kosong? Life is choice, hidup adalah pilihan. Coba yang setengah penuh angkat tangan. Oke, oh banyak. Setengah kosong angkat tangan. Lebih sedikit. Yang jawab setengah kosong benar. Yang jawab setengah penuh benar. Tapi bagi saya seorang motivator, gelas ini sangat penuh. Lah kok bisa Ustadz? Penuh dengan dua komponen. Yang pertama adalah air. Yang kedua adalah udara. Betul nggak? Betul dong. Jadi yang jawab setengah penuh benar, yang jawab setengah kosong benar. Tapi bagi saya gelas ini sangat penuh. Ya benar juga. Teman-teman, itu yang namanya mindset, yang namanya pola pikir, yang membuat kita bersikap berbeda dibandingkan orang lain. Halo. Halo, jawabannya hai. Halo. Hai. Teman-teman, ada nggak orang yang bahagia menyambut Ramadan? Ada. Tapi ada nggak orang yang menderita, sedih, jengkel, sebel karena mau datang Ramadan? Ada tidak? Ramadannya sama, tapi mindset kita yang berbeda. Betul atau betul? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita bahagia menyambut Ramadan. Atau gini deh. Ini karena anak muda ya. Misalnya gini. Kalian orang tua, misalnya bapak pergi dinas keluar kota 1 bulan. Pergi keluar kota 1 bulan. Atau gini deh, yang mahasiswa angkat tangan, yang mahasiswa. Oke. Luar Jogja. Ada yang luar Jogja ya? Ada yang dalam Jogja, yang luar Jogja. Setahun nggak pulang dong, itu? Besok pulang, betul? Kira-kira orang tua kalian bahagia nggak? Besok sebelum Idul Fitri kalian pulang. Happy nggak kira-kira? Happy dong. Pertanyaan saya, orang tua tetanggamu happy nggak kamu mau pulang? Biasa-biasa saja. Betul nggak? Yang datang sama, tapi yang satu bahagia, yang satu lagi biasa-biasa saja. Tergantung masing-masing.
Maka ini penting untuk kita garis bawahi, bagaimana kita menjadi pribadi yang bahagia, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yo, sekali lagi saya mau memastikan, kira-kira yang datang malam hari ini bahagia tidak menyambut Ramadan? Bahagia tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kita bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari hadis ini nanti ada 6 keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, syahrun mubarak. Diingat ya, ada 6. Jangan sampai habis pengajian pulang-pulang jadi 4. Ya, pulang makan sate kenyang begitu, tinggal 2 begitu, bangun tidur hilang semua. Jadi yang pertama apa? Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamah. Saya ulangi, iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan suci Ramadan ada ibadah spesial, yaitu puasa. Jadi yang pertama berkah, yang kedua adalah ibadah puasa. Yang ketiga, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu surga dibuka. Yang ketiga apa? Pintu surga dibuka. Yang keempat, tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka ditutup. Yang kelima, wa tagullus fihi syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Jadi yang kelima, setan dibelenggu. Nah, biasanya kalau bahas ini ada yang protes, Ustadz, katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada yang bermaksiat di Ramadan? Ada nggak kira-kira? Ada nggak Islam laki-laki balik, tapi siang-siang Ramadan dia makan bakso, minum es teh? Ada nggak yang seperti itu? Ada atau banyak? Padahal katanya Ramadan, ada orangnya di sini? Enggak, insya Allah ya. Padahal Ramadan itu katanya setan dibelenggu, tapi kenapa masih ada yang maksiat, masih ada yang berbuat kemungkaran dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya? Jawabannya sebenarnya ada di surat An-Nas. Apa kata Allah? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu tugasnya adalah menggoda manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Maksudnya gimana Ustadz? Yang dibelenggu itu setan dalam wujud jin. Kalau setan yang dalam wujud manusia itu masih bergenta, ya kan? Di Bodeh yo ada, di Gamping yo ada, di mana? Banyuraden yo ada, di mana lagi? Ya, di rumah ada, masya Allah. Masa serumah sama setan kan begitu. Nah teman-teman, jujur nih, kira-kira mana yang lebih berbahaya? Setan dalam wujud jin atau manusia? Kok jawabannya yakin sekali? Emang pernah ketemu? Ya enggak lah, kalau setan gak ikut pengajian ya. Setan tuh sekarang meniup-niup matamu. Ayo ngantuk, enaknya hujan-hujan tidur, kan begitu. Nah teman-teman, begini, kalau kalian di jalan ketemu setan dalam wujud jin, nah itu bacakan ayat kursi, lari dia. Tapi kalau kamu ketemu setan dalam wujud manusia, bacakan ayat kursi, dia senyum-senyum saja begitu. Nah yang seperti itu harus dilempar kursi baru lari, kan begitu. Jadi mana yang lebih bahaya, setan dalam wujud jin atau manusia? Nah yang dibelenggu di bulan suci Ramadan adalah setan dalam wujud jin. Dan yang terakhir, yang keberapa sekarang? Halo, yang keberapa sekarang? Fihi, kata Rasulullah, fihi lailatun khairum min alfis syahr. Di bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Yo, tak baleni.
6 keutamaan Ramadan. 1. Bulan yang penuh dengan keberkahan. 2. Spesial, nggak ada tuh spesial. Ada ibadah spesial yaitu puasa. Bukan bulannya, ibadahnya. Yang ketiga, pintu apa mas? Pintu calon mertua. Masya Allah. Harapannya dibukakan pintu sama calon mertua. Harapannya ya. Pintu surga dibuka. Yang keempat, pintu neraka ditutup. Yang kelima, setan dibelenggu. Dan terakhir ada malam Lailatul Qadar. Baru satu hadis tuh. Kita buka hadis yang lain. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada lagi yang mengatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan ibadah di bulan suci Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban hanya mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya Allah ampuni. Halo, jujur, teman-teman yang soleh dan solehah, yang jadi aktivis Kopi Ngaji Kaula Muda, apa tahu singkatannya? Kamu, Kopi Ngaji kamu Kaula Muda, yang soleh dan solehah, kira-kira yang hadir pada malam hari ini punya dosa tidak kira-kira? Punya atau banyak? Banyak atau banyak banget? Banyak banget atau amat sangat banyak sekali? Masya Allah. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Tahu ya Abu Nawas? Gimana syairnya? Ilahi las tulil firdaw ahla. Mana suaranya? Wala wa ala naril jahimi fahabli tau dunubi. Lebih semangat lagi. Fa'in ghafiru bil azimi. Lirik yang terakhir ayo. Dzunubi mith dadiri mali. Apa artinya? Dosa-dosaku bagaikan dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Parang tritis kan kita. Teman-teman, orang Jogja ini kan kalau jalan-jalan nggak tanggung-tanggung langsung luar negeri kan begitu, ke Paris alias parang tritis. Pernah ke pantai? Kalau kita pergi ke pantai, entah itu parang, oh gitu, boleh deh. Kalau kita pergi ke pantai, jangan lupa main air. Selanjutnya opo yo. Kalau Anda pingin pandai, jangan lupa berzikir. Ya Allah, kayak gitulah ya. Nah, ini saya ditembak tiba-tiba suruh pantun ini ya. Nanti biasanya closing masih ada pantun saya. Closing. Kalau tengah-tengah saya belum menyiapkan pantunnya. Jadi kata Abu Nawas, saking banyaknya dosa kita itu bagaikan pasir di pantai. Padahal kalau teman-teman ke pantai, Anda ambil pasir satu genggam, bisa nggak kita menghitung jumlah pasir yang ada di tangan kita? Bisa tidak? Tidak. Masalahnya dosa kita itu bukan bagaikan pasir di tangan, tapi bagaikan pasir di pantai. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak atau banyak banget kira-kira? Coba jawab dengan kompak. Dosa kita tuh banyak banget atau amat sangat banyak sekali? Jujur. Kita ini banyakkan dosanya atau pahalanya? Dosanya. Lah kalau orang lebih banyak dosanya, nanti di hari kiamat masuknya kemana?
Maka teman-teman, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kita di bulan suci Ramadan kecuali kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya berdiri ya. Mas Kosim diingetin nanti nih, bablas saya nih ya. Halo. Tepuk satu. Oke. Ini pengajian anak muda harus semangat ya. Kalau di Suja, kajian anak muda biasanya sama saya kita ada 1-2 album kan begitu ya, tipis-tipis. Nah teman-teman, itu di mana tuh bagusnya? Sini ya. Jadi dosa kita itu banyak, maka tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kita kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, hei manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'atu marrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku itu sehari istighfar bertaubat 100 kali. Itu Rasulullah. Rasulullah itu nabi, Rasul, kekasih Allah, dosa tidak punya, ibadah luar biasa, dijamin masuk surga. Itu sehari istighfarnya, taubatnya 100 kali. Halo? Kita gimana? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Ibadah pas-pasan dosa. Banyak surga, harap-harap cemas. Kira-kira kalau Rasulullah yang Nabi maksum dijamin masuk surga itu istighfarnya 100 kali, kira-kira kita yang lebih banyak dosa ini kira-kira mau berapa kali kira-kira? 100 cukup tidak kira-kira? Tapi buktinya kita istighfar sehari berapa kali? Habis sholat aja cepet, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Ada seorang ulama namanya Muhammad. Siapa namanya? Asal dari Tirmidz, maka panggilannya At-Tirmidzi, lahir tahun 209 Hijriah. Dan asalnya dari Tirmidz, panggilannya At-Tirmidzi yang kita kenal dengan nama Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini ulama besar, hafal Quran, bahkan meriwayatkan hadis. Di akhir hidupnya Imam At-Tirmidzi itu menangis sampai buta. Bayangkan. Menangis sampai buta. Mbak, pernah nangis nggak? Pernah nggak nangis? Pernah atau sering? Kadang-kadang malah bikin story. Ya Allah, di luar hujan tapi airnya sampai ke pipi. Walah. Imam At-Tirmidzi itu menangis sampai buta matanya. Ketika ditanya oleh para muridnya, ya Syekh, kenapa engkau menangis sampai buta matamu? Apa jawaban Imam At-Tirmidzi? Aku takut amal ibadahku belum bisa mengantarkanku ke surga. Bayangkan teman-teman, Imam At-Tirmidzi ini ulama besar, imam besar, hafal Quran, bahkan meriwayatkan hadis, tahajud tiap malam, amal soleh luar biasa. Itu di akhir hidupnya menangis sampai buta karena takut nggak masuk surga. Kita gimana? Ulama, bukan imam. Jangankan jadi imam, jadi makmum aja masbuk kan begitu. Quran nggak hafal, apalagi hadis, ibadah pun pas-pasan. Bagaimana mungkin kita merasa amal ibadah kita cukup mengantarkan kita ke surga? Maka teman-teman mohon maaf, kok orang yang level imannya seperti kita nih, kok rasa-rasanya yang membuat kita masuk surga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Rasulullah mau khutbah Jumat, mau khutbah, beliau naik mimbar. Ketika beliau naik mimbar, Rasulullah tuh ada 3 tangga. Amin, amin, amin. Mahfud Khairul amin. Kasihan gitu. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Ada apa? Nah ini hadis sangat penting untuk kita bahas. Ketika Rasulullah mengatakan, ketika saya naik mimbar, Jibril datang. Dan Jibril mengatakan, alangkah merugi, alangkah terlaknat orang yang berjumpa dengan
Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Amin. Ayo. Yang kedua, alangkah merugi, alangkah terlaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Amin. Dan yang ketiga, sungguh merugi, terlaknat orang yang ketika disebut nama Muhammad dia tidak berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jadi masalahnya, mohon maaf teman-teman sekalian, kalau kita sudah Ramadan kok gini-gini saja, nggak main. Masalahnya kenapa? Masalahnya karena kita ini amat sangat rugi, bahkan terlaknat kalau kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan tapi kita tidak menjadi pribadi yang lebih baik, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ibadah itu bukan sekedar rutinitas. Coba angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Fokus ya. Geser ke kanan, geser ke kanan, geser ke kiri. Goyangkan yang cepat, ke kanan lebih cepat, ke kiri lebih cepat, taruh di dagunya coba, taruh di dagunya, taruh di dagu, mbak, dagu mbak, dagu, masya Allah, cantik-cantik, soleha-soleha kok dagunya pindah ke sini, masya Allah. Angkat lagi tangannya, pegang pundak teman di kanannya, yang nggak pegang berarti nggak akrab, ayo, pegang, ikuti saya, saudaraku, ibadah itu bukan sekedar rutinitas, tapi berdampak pada aktivitas. Sah? Salaman. Jadi ibadah itu bukan sekedar rutinitas, tapi berdampak pada aktivitas. Itu kuncinya di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Innas sholata tanha anil faksya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita melihat ayat ini, maka ciri salat yang baik bukan hanya ketika salat bacaannya panjang, bukan hanya sampai meneteskan air mata, tapi bagaimana setelah salat dia menjadi pribadi yang tanha anil faksya'i wal munkar, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ciri sholat yang baik adalah bukan hanya ketika sholat, tapi apa? Pasca sholat. Jadi teman-teman, nanti kalau sudah Ramadan, jangan merasa bangga dulu kalau alhamdulillah Ustadz kemarin saya puasanya full, alhamdulillah Ustadz kemarin saya hatam 1 Quran, alhamdulillah Ustadz saya nggak pernah bolong, saya sedekahnya luar biasa. Jangan senang dulu, karena Ramadan yang baik, ibadah puasa yang baik bukan ketika sedang ibadah saja, tapi pasca kita menyelesaikan bulan suci Ramadan. Halo? Tadi kuncinya apa? Ibadah bukan sekedar rutinitas, tapi berdampak pada aktivitas. Sepakat? Nah, itu dulu mungkin ya, Mas Qasim ya. Siapa tahu ada pertanyaan, kita diskusi. Kalau enggak, kita lanjutkan. Oke, teman-teman, langsung saja. Ada yang ingin bertanya tentang materi persiapan menuju Ramadan ini? Untuk Ikhwan apa? Mungkin Ustaz, ini kan gimana? Ada? Ya. Tidak ada. Oke. Ustaz, ini sudah mulai menuju Ramadan. Ibadah apa nih yang perlu? Mungkin ini kan sudah H-5. Ibadah apa yang perlu kita tingkatkan? Oke. Latihan dulu supaya ketika pas Ramadan sudah tinggal melaksanakannya. Oke. Baik. Apa sih ibadah yang bisa kita kerjakan di Ramadan? Jawabannya, semua ibadah di bulan suci Ramadan bisa kita kerjakan di luar Ramadan. Yang nggak bisa hanya ibadah puasa. Betul tidak? Maksudnya puasa Ramadan yang setiap hari. Kan teman-teman jangan terlalu solehah puasa tiap hari, nggak boleh. Puasa yang boleh tiap hari hanyalah puasa Ramadan. Kalau teman-teman mau soleh dan solehah, ya puasa sunnah paling mentok puasa Daud hari ini puasa, besok tidak puasa, selang-seling. Nah, sisanya itu bisa kita kerjakan dari sekarang. Ya, puasa mungkin besok Senin bisa puasa, ya, atau Senin Kemis.
Tinggal Senin ya, soalnya kita Rabu sudah puasa Ramadan ya. Apalagi tahajud. Coba teman-teman, sekarang saya mau nanya, jujur, kalian kalau selama Ramadan itu bangunnya berapa menit sebelum azan subuh? 1 jam? 2 jam? Sejam. Luar biasa. Kok bisa 1 jam bangun sebelum azan subuh di Ramadan? Kenapa nggak bisa di luar Ramadan? Saya mau nanya, jujur. Siapa di sini yang kalau Ramadan punya target hatam 1 Quran, tapi ternyata sudah berkali-kali ketemu bulan suci Ramadan tapi nggak hatam-hatam? Ada nggak orangnya di sini? Ada nggak? Ini yang nggak angkat tangan berarti hatam, atau memang nggak ditarget untuk hatam begitu, masya Allah. Nah teman-teman, tadi Mas Kosim tanya gimana? Begini, ada 4 tahapan untuk mencintai ibadah. Saya ulangi, ada 4 tahapan untuk mencintai ibadah. Mau baca Quran, mau sholat, mau puasa dan seterusnya, tahapannya ada berapa? 4. Pertama adalah dipaksa. Apa? Setelah dipaksa, lama-lama terbiasa. Lama-lama, ini kok anak muda tapi suaranya kempes sekali. Dengerin ya, kalau ngaji sama saya syaratnya adalah fokus. Fokus itu ciri-cirinya, kalau saya tanya dengan suara lisan, mohon dijawab dengan suara lisan, jangan dijawab dengan suara batin. Karena teman-teman bukan penganut aliran kebatinan. Halo? Nah gitu dong. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Masya Allah. Jadi yang pertama dipaksa, lama-lama terbiasa, menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan, puncaknya menjadi kenikmatan. Dipaksa, terbiasa, kebutuhan, kenikmatan. Contoh, teman-teman, jujur nih, sudah pada mandi? Apakah panitia mengumumkan harus mandi untuk ikut pengajian? Enggak. Siapa yang nyuruh mandi? Enggak ada, betul. Tapi masih ingat nggak waktu dulu kalian masih kecil disuruh mandi susah atau susah? Susah. Tapi yuk dipaksa sama orang tua, betul. Sekarang ada nggak yang nyuruh mandi? Nggak ada. Tapi yo pasti mandi. Berarti mandi sudah menjadi kebiasaan. Coba sehari nggak mandi rasanya gimana? Nggak enak, gerah, resah. Berarti mandi sudah menjadi kebutuhan. Ada yang mandinya sambil galau lama gitu. Nah itu mandinya menjadi kenikmatan, kan begitu. Halo. Contoh, besok Idul lagi, jangan Idul Fitri dulu. Besok Ramadan, maka malam harinya kita sholat tarawih. Suatu ketika di masjid dekat rumah kalian kedatangan imam tamu dari Palestina, bacaannya enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati teman-teman, ya Allah, seandainya saja setiap tarawih imamnya beliau khusyuk sholatku. Masya Allah, luar biasa. Baru memuji sebentar, tiba-tiba setelah baca Al-Fatihah, apa yang dibaca imamnya? Alif Lam Mim. Apa yang kalian pikirkan? Aduh, Al-Baqarah ini panjang ini, betul. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 1 juz teman-teman sekalian. Itu imam menikmati bacaan, mentadabburi artinya sampai imamnya meneteskan air mata. Yuk kalian sebagai makmum yuk ikut-ikutan nangis, tapi penyebabnya beda. Kapan selesainya? Betul tidak? Akhirnya yang paling belakang teriak, Qul huwaile, Masya Allah. Minta surat apa? Qul surat Al-Ikhlas. Pertanyaannya, kenapa kita menangis, imam menangis tapi penyebabnya beda? Karena imam sudah menikmati bacaan Al-Quran, kita sebagai makmum masih dipaksa. Nggak apa-apa, paksa lama-lama menjadi kebutuhan. Yang bilang kebiasaan siapa dari tadi? Masya Allah. Puncaknya menjadi kenikmatan.
Maka teman-teman kalau 5 hari, 4 hari ini dimaksimalkan buat latihan, mudah-mudahan masuk Ramadan ibadah yang mungkin terpaksa sudah naik level menjadi terbiasa. Halo? Betul atau betul? Kalian saya mau nanya, ini sudah kopi ngaji muda, kok muda? Kaula muda yang keberapa? Ke-8. Sudah menikmati belum kalian? Kalau sudah menikmati, bagus. Tapi yang belum, nggak apa-apa. Paksa terus ngaji sampai terbiasa. Sampai setiap malam Jumat itu kamu setiap Jumat malam itu kamu sudah punya jadwal. Jumat malam di kopi ngaji kaula muda, malam Minggu di Saturday Night Suja. Nah, kan begitu. Jadi pokoknya kalau Jumat sama Sabtu malam saya sudah punya jadwal ngaji gitu. Dan sampai di titik kalau nggak ngaji ada yang kurang. Betul nggak? Sama kayak mandi. Demi Allah teman-teman, kalian tuh kalau nggak mandi sehari nggak apa-apa. Betul tidak? Tapi coba nggak mandi sehari rasanya gimana? Ada yang kurang tidak? Ya itu dia, karena mandi sudah menjadi kebutuhan. Maka gimana cara membuat ngaji menjadi kebutuhan? Paksa dirimu dalam kebaikan. Kira-kira milih mana? Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Mudah-mudahan kita sukarela masuk surga. Allahumma amin. Jadi latih dirimu dari sekarang. Ada istilah the first we make habit and the last the habit make you. Gini deh. Understand or not? Yes. Nih, kalian ini anak-anak muda, bingung nggak masa depan seperti apa? Bingung nggak kira-kira? Bingung toh? Ustadz, saya ini sukses nggak ya? Ya kan? Nanti saya gimana ya Ustadz? Saya ke depannya gimana ya Ustadz? Gini deh, nggak usah banyak rumus. Dengarkan quote tadi. The first we make habit and the last the habit make you. Pertama, kita memaksa diri kita untuk punya kebiasaan yang baik. And the last the habit make you. Dan pada akhirnya kebiasaan itulah yang merubah diri kita. Gini teman-teman, sekecil apapun kebaikan yang kamu biasakan, sekecil apapun sesuatu yang baik kamu tanamkan, yakinilah itu akan berdampak besar pada masa depan. Serius ini. Kamu bingung toh, Ustadz apa langkah yang harus aku lakukan agar aku bisa menggapai masa depan? Kan begitu. Nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak teori, udah sholat subuh berjamaah. Sudah bangun sebelum azan subuh. Sudah ikut pengajian. Yakinilah teman-teman, apa yang kamu lakukan itu berdampak pada masa depan. Dan masa depan kita yang penting itu bukan hanya yang cuma 70, 80. Berapa? Kalian mau panjang umur? Mau? Coba siapa ini kalau tak doain insya Allah makbul. Ya, Ustadz kalau doa biasanya makbul. Siapa yang mau tak doain meninggal usia 300 tahun? Ada nggak? Serius nih, 300 tahun. Tak doain nih, serius nih ya. Oke deh, 200 tahun aja. Enggak toh? Enggak mau. Kalau saya sih nggak mau mati usia 200 tahun ya. Gimana nanti kita udah nggak bisa apa-apa 200 tahun. Teman-teman, masa depan kita itu bukan hanya di dunia tapi di surga. Saya nggak tahu loh. Gini, saya nggak tahu hari ini saya sampai di sini. Tapi yang saya bisa pastikan, dulu waktu saya muda, jangan saya masih muda ya, dulu saya masih muda. Dulu waktu saya mahasiswa, kan lebih aman. Saya sekarang masih muda, usia saya 25 loh ya. 6 tahun yang lalu, kok kamu protes toh saya masih muda. 6 tahun yang lalu. Nah teman-teman, dulu waktu saya mahasiswa, saya senang ngaji seperti kalian. Yo nyatet, yang memperhatikan gitu, yo kadang-kadang yo ngantuk-ngantuk, begitu, nggak apa-apa. Tapi yakinilah apa yang kita lakukan itu berdampak masa depan. Jadi kalau boleh jujur, masa depan kita ditentukan oleh habit kita. What the meaning of habit? Kebiasaan. Maka ada istilah tarbiyah Ramadan, pendidikan Ramadan. Karena Allah sedang mendidik kita di bulan suci Ramadan. Satu lagi. Ada yang mau bertanya nggak nih? Ada nggak? Yang ingin bertanya? Boleh. Ada mic-nya nggak? Ada nggak untuk mikrofon? Ada. Tolong dibantu. Nah.
Oke, bisa. Jam berapa sih? Tadi molor 10 menit. Oh gitu. Jadi molor juga nggak? Ya nggak apa. 16 nggak apa. Silakan Mbak, panggilannya siapa? Pertanyaannya apa? Waalaikumsalam. Nafisa. Ya. Menjaga kebersihan. Terus? Kekesalan yang nggak kunjung hilang terhadap seseorang. Oke. Nafisa, sekarang kesibukannya apa? Ya? Oh, sekolah. Iya, oke. Terima kasih Nafisa. Ada lagi yang mau bertanya? Yang laki-laki satu orang. Oke. Ya. Mungkin kita jawab Nafisa dulu ya. Oke. Silakan dulu Nafisa. Terima kasih. Saya tidak tahu ya Nafisa, apa penyebab kita merasa kesal dengan seseorang. Oke? Tapi yang saya ketahui, coba semuanya angkat tangan kirinya. Tangan kirinya. Pegang teman di kirinya. Yang nggak megang berarti nggak akrab begitu. Ikuti saya, saudaraku. Kamu pernah kecewa? Kamu pernah sakit hati? Kasihan deh lo. Penyebab kecewa, penyebab sakit hati cuma satu. Berharap kepada Delos selain Allah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Coba, ini biasanya buat anak muda quote of the day. Berharap kepada manusia adalah sakit hati yang direncanakan. Coba difoto, terus dibikin story. Berharap kepada manusia adalah sakit hati yang direncanakan. Jangan lupa di tag Mahfud Khairul Amin, kan begitu. Ini kan jangan-jangan ikut pengajian di sini nggak follow saya, kan begitu. Nah, saya nggak tahu ya Nafisa apa yang menyebabkan hal tersebut. Tapi biasanya kita kecewa sama seseorang, kesal sama seseorang, mungkin karena sebelumnya kita punya ekspektasi kepada manusia. Maka berharap kepada manusia adalah sakit hati yang direncanakan. Artinya apa? Ini kalau follower saya sudah tahu, ini kemarin sudah saya posting di Instagram ini. Ya, kalau follower saya pasti sudah tahu. Jadi kalau sakit hati, kita nggak sepenuhnya loh harus menyalahkan orang lain. Mungkin kita harus bermuhasabah, mengintrospeksi diri. Kenapa saya bisa sakit hati? Kenapa saya bisa kecewa? Betul nggak? Karena kita berharap kepada manusia. Ustaz, aku pikir selama ini. Dia orangnya baik, tapi ternyata. Ya, saya setelah tahu rumus ini, Mas Kosim. Ketika saya mungkin, ya namanya pernikahan itu kan naik turun gitu ya. Terus ketika saya sakit hati dengan istri saya tahu yang pertama, oh saya sedang berharap sama istri saya. Yang kedua, oh saya tidak berharap kepada Allah. Tapi yang ketiga, saya yakini nggak apa-apa. Kenapa? Itu tandanya saya masih punya perasaan terhadap istri saya. Betul nggak? Bagus. Bahkan kata Rasulullah ada namanya dayus. Tahu nggak dayus? Dayus itu orang yang diharamkan masuk surga. Tahu kenapa? Dia adalah seorang suami yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Seorang ayah yang tidak punya rasa cemburu kepada anak-anaknya. Hati-hati. Malam minggu anaknya dijemput laki-laki, nah bawa anak saya. Astagfirullah. Percuma kamu ngaji, kalau malam minggu anakmu dijemput sama laki-laki, kamu lepas dengan senyuman. Apa yang dibutuhkan anak kita? Dia mau nongkrong, ayo sama bapaknya, nggak usah sama laki-laki yang lain, betul tidak? Apalagi sama buaya. Saya udah pernah cerita suara buaya belum di sini?
Ini pengalaman pribadi, bukan saya buaya loh ya, pengalaman pribadi. Gini ceritanya, jangan seuzon dulu kalian. Saya waktu itu ikut acara di Benteng Van der Burg. Waktu itu ada Kak Bimo, tahu Kak Bimo? Kak Bimo tuh ngasih challenge kepada peserta, itu ada cara apa pelatihan dongeng yang bisa meniru 3 suara hewan dapat hadiah. Siapa yang mau? Berani? Ada mahasiswa tuh kumpul-kumpul gitu, didorong temennya, akhirnya dorong yang kedorong maju temennya, maju. Oke, kata Kak Bimo, soalnya bukan dari saya tapi dari teman-temannya. Ayo hewan apa? Ada yang teriak kucing, yang di panggung megang mic, meong. Oke. Ada yang teriak kambing, yang di panggung megang mic apa? Be, begitu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk buaya. Diam semua. Saya tuh duduk paling belakang sama teman saya. Saya bilang, bro, gimana suaranya? Nggak tahu. Tiba-tiba yang di panggung, ini nyata loh ya. Ini saya yang mengalami. Yang di panggung megang mic itu ngomong apa? Assalamualaikum ukhti. Itu. Ini suara buaya gimana suara buaya? Udah makan belum? Oke, lanjut. Nah, jadi itu dulu Mbak. Sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan, kita cari akar dari masalah. Ternyata akar dari masalah kecewa sama seseorang, benci sama seseorang, sakit hati sama seseorang adalah apa? Berharap kepada selain Allah. Jelas ya? Oke. Yang kedua, gimana cara mengobatinya? Kan itu. Apalagi di bulan suci Ramadan. Saya nggak tahu Mbak caranya gimana. Tapi yang saya tahu ada 2 hal yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang yang tidak suka Rasulullah, kepada orang yang membenci Rasulullah, bahkan memusuhi Rasulullah. Pertama, apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Saya ulangi, membalas keburukan dengan kebaikan. Ada tetangga Rasulullah tuh yang kerjaannya mohon maaf buang kotoran depan rumah Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh setiap hari membersihkan kotoran itu, membersihkan kotoran itu. Suatu ketika kok nggak ada kotoran gitu, dicariin sama Rasulullah. Bahkan ketika setelah sholat berjamaah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, siapa yang tahu si fulan di mana? Rasulullah nggak cerita ya si fulan itu kerjaannya buang kotoran di dekat rumah Rasulullah. Tapi Rasulullah bertanya, ada yang tahu si fulan kemana? Sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, si fulan ini sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menjenguk orang tersebut. Jadi yang pertama, membalas keburukan dengan kebaikan. 2, membalas keburukan dengan mendoakan. Ini kebetulan kalau saya pribadi di Masjid Suja itu setiap 2 minggu sekali kita ada kajian syiroh di Senin sore. Kemarin kita sempat membahas bagaimana tahun ke-10 kenabian itu sangat berat. Kenapa? Di tahun itu paman Rasulullah meninggal, istri Rasulullah meninggal, dan di tahun yang sama Rasulullah berdakwah ke tahun 10 kenabian ayo tebak-tebakan salah nggak apa-apa, ke Taif, betul. Dan ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, bukannya diterima. Ini ke Taif ini teman-teman, paman meninggal, 1 bulan kemudian istri meninggal, beberapa hari kemudian dakwah ke Taif, bayangkan. Jadi kondisi berduka tetap berdakwah. Sampai di Taif, nggak ada yang mau menerima dakwah Rasulullah. Rasulullah dicaci, dimaki, dilukai, dilempari. Ketika itu bahkan malaikat Jibril mengutus malaikat penjaga gunung untuk menjumpai Rasulullah SAW. Kasarnya seperti ini. Ya Rasulullah, kalau engkau mengatakan yes, sebagaimana juri-juri idol itu kan, aku sih yes begitu. Kata malaikat penjaga gunung, akan aku timpakan penduduk Taif dengan 2 bukit yang mengapitnya. Tapi ternyata apa? Rasulullah tidak mengatakan yes. Rasulullah berdoa, kalau mereka tidak menerima dakwahku, aku bermohon kepada Allah, semoga anak cucu mereka mendapatkan hidayah. Jadi yang kedua, membalas keburukan dengan tadi yang pertama membalas keburukan dengan kebaikan, yang kedua mendoakan kebaikan. Mungkin level kita kalau ngasih hadiah kepada orang yang membenci kita, orang yang nggak suka dengan kita, kok kayaknya level kita belum di situ, betul ya? Ya sudah, kalau level kita belum sampai di situ seperti Rasulullah,
Kayaknya yang kedua masih masuk akal deh. Kita masih sanggup, betul nggak? Apa? Mendoakan kebaikan. Mbak, orang yang tadi mungkin tidak senang dengan kita, orang yang mungkin pernah menyakiti kita, yuk kita doakan namanya, kita sebut namanya, doakan untuk kebaikan. Mudah-mudahan itu bisa menyembuhkan sakit hati yang ada dalam diri kita. Begitu ya? Vanisa, ya. Nafisa, oke, kok jadi berubah namanya? Begitu ya untuk Mbak Nafisa, semoga dapat menjawab dari pertanyaannya. Dan juga untuk Mbak Nafisa, insya Allah ada door prize dari panitia untuk yang bertanya pada malam hari. Oke. iPhone 17 kayaknya ini. Ada lagi? Masih ada waktu, Mas Qasim? Sepertinya sudah cukup, Ustaz. Sudah cukup. Atau satu lagi terakhir, ikan sepat, ikan gabus. Yuk, silakan Mas. Terakhir ya, ya. Gak apa-apa, kalau nggak, bisa. Yuk. Rahman. Gimana? Oke. Makasih Rahman. Pertama begini. Saya tidak akan menjelaskan detail ya. Atau gini deh. Saya kasih satu hadis aja ya. Nanti kalau dikeluarkan semua ntar nggak cukup waktunya. Gini, Ramadan itu puncaknya 10 awal, 10 akhir, 10 tengah. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Mana puncaknya? Akhir. Sepakat ya? Oke. Sebelum kita lanjut, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, banyak umat Islam kalah sama kuda pacu. Kenapa? Karena kuda pacu itu semakin mendekati finish, dia akan mengeluarkan segenap kemampuan yang dia miliki. Tapi banyak umat Islam semakin finish Ramadan malah makin kempes ibadahnya. Betul atau betul? Oh, paling belakang kencang lagi. Kalau di masjid sekitar sini kira-kira jamaahnya makin maju atau makin mundur? Oh, bagus dong kalau makin maju. Oh, softnya, Masya Allah. Ini Mas, saya keluarkan satu hadis aja ya untuk menjawab itu. Ibunda Aisyah, istri Rasulullah, itu pernah menyampaikan sebuah hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Ashrul Awakhir, 10 hari akhir Ramadan. Ini kata Ibunda Aisyah. Ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Yang pertama adalah syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu artinya adalah mengencangkan ikat pinggang. Para ulama mengartikan pertama adalah meningkatkan ibadah. Yang kedua adalah meninggalkan istri-istrinya. Mohon maaf mungkin agak vulgar. Berarti kalau seperti itu, berarti mungkin Rasulullah tidak berhubungan dengan istri-istrinya di 10 akhir Ramadan. Yang masih jomblo udah dah, lanjut ya. Masih jomblo semua nih ya. Jadi yang pertama apa? Syadda mi'zarahu. Coba, atau gini aja teman-teman, medsos uninstall apa? Atau ditutup dulu deh. Nah, misalnya, paham ya? Syadda mi'zarahu. Yang kedua, apa kata Ibunda Aisyah? Ahya lailahu. Apa itu? Menghidupkan malamnya. Tapi bukan berarti nggak tidur loh ya. Tapi lebih banyak bangun daripada tidur. Ahya lailahu. Menghidupkan malamnya. Jadi kalau misalnya Ramadan, kamu di sebelum Ramadan jam 4 baru bangun, Ramadan jam 3, jam 2 udah bangun. Ahya lailahu. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi jangan kamu tahajud sendiri, bangunkan temanmu, bangunkan keluargamu untuk menghidupkan malam. Itu ya, insya Allah bisa sedikit menjawab. Yang pertama apa tadi? Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Meningkatkan ibadah. Mungkin kalau dulu duha cuma 2 rakaat, mungkin Ramadan duhanya 10, 8 rakaat. Oke. Habis yang kedua apa? Ahyalai lahu, menghidupkan malamnya.
Tolonglah malam tuh bangun tahajud, jangan nonton MU gitu ya. Udah gitu seri lagi padahal mau potong rambut kan begitu. Lanjut yang paham aja. Ya, yang terakhir apa tadi? Ahya lailahu. Jadi membangunkan keluarganya. Itu ya Mas, mudah-mudahan bisa menjawab. Allahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan. Nanti untuk Mas Mbak yang bertanya akan mendapatkan door prize, bisa diambil di meja panitia. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Ustadz Mahmud Khairul Amin atas materinya. Kita sudah berada di akhir acara, teman-teman. Sedikit memberi kesimpulan untuk materi pada malam hari ini. Ada 6 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan penuh keberkahan. Adanya ibadah spesial yaitu puasa. Pintu surga dibuka. Di bulan itu juga pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu dan mempunyai malam yang luar biasa yaitu malam Lailatul Qadar. Untuk teman-teman, mari kita menyambut Ramadan dengan berbahagia, karena di bulan Ramadan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu beribadah dengan sebaik-baiknya, karena ibadah bukan rutinitas. Nanti kita perlu dipaksa awalnya, lalu terbiasa menjadi kebutuhan dan akhirnya menjadi kenikmatan. Mungkin itu saja teman-teman untuk materi pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau datang di kajian Kopi Ngaji Kaula Muda, dan terima kasih banyak Ustadz atas materinya. Semoga dengan apa yang kita dapatkan malam hari ini dapat kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari.